Halo para sahabat pencinta buku, seperti yang telah saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menyelipkan gambar atau menginsert image ke dalam buku yang kita layout menggunakan Qibla. Mari kita lihat folder kita minggu lalu. Saya ulang dari awal sedikit. Jadi Qibla ini terdiri dari beberapa folder yang BL Script dan PL Temp berisi programnya. Sedangkan project 1 adalah folder yang akan selalu kita duplikat setiap kita membuat buku yang baru. Minggu lalu kita sudah menduplikat project 1 menjadi latihan. Kita lihat apa yang sudah kita lakukan minggu lalu. Ya. Kita sudah membuat buku menggunakan Microsoft Word, yaitu latihan 001, latihan 002, dan sudah dikonversi menjadi latihan 001 dan 02 extension MD, itu file Markdown. Nah, sekarang kita akan menginsert gambar ke dalam salah satu bab ini, misalnya pada file latihan 001 MD. Namun sebelum kita lakukan insert di sana, kita harus memindahkan atau menyediakan gambarnya dulu. Kita harus masukkan ke direktori EMG. Direktori EMG ini adalah tempat untuk menyimpan semua gambar atau image yang diperlukan di dalam buku latihan. Saya sudah menyiapkan dua buah gambar, yaitu gambar horizontal dan square namanya. Kita akan copy ke direktori EMG. Ya, kita copy. Ya, sudah masuk. Kita kembali lagi ke latihan. Kita buka sekarang hanya latihan 001 yang MD saja. Yang DOCX sudah tidak diperlukan lagi karena programnya bekerja berdasarkan perintah dari Markdown ini sendiri. Kita lihat. Misalnya kita akan menyelipkan gambar pada bagian ini. Ya. Saya telah menyiapkan makro untuk menyelipkan gambar. Makronya saya beri nama gambar slash gambar. Slash itu adalah perintah untuk menjalankan perintah LaTeX, ya. Terdiri dari 3 buah kurung kurawal. Kurung kurawal pertama itu berisi nama file image yang akan kita insert. Tadi sudah kita lihat nama filenya, salah satunya saya ambil adalah horizontal. Dengan perintah ini, maka file horizontal ini akan dicari di direktori EMG, tidak dicari di tempat lain. Kemudian kurung kurawal yang kedua berisi caption atau keterangan gambar. Supaya cepat kita ambilkan dari sini saja. Ini adalah captionnya. Kemudian kurung kurawal yang ketiga itu berisi ukuran. Kalau kita kosongkan, itu artinya ukuran gambarnya sama dengan lebar halaman. Tetapi kalau kita isi angka, maka lebarnya sesuai dengan angka yang kita berikan. Misalnya 0,8, 0,5, dan seterusnya. Nah, coba kita buat satu lagi, kita copy saja dari sini, kita taruh di tempat lain. Tetapi kita isi dengan nilai 0,75 misalnya, titik 75. Sekarang kita save dan kita coba jalankan programnya. Menjalankan program seperti minggu lalu kita harus menggunakan terminal. Nah, terminal di sini saya sudah set berada di BL Script. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mengikuti yang pertama, bagaimana caranya memindahkan direktori ke BL Script, bisa dilihat video saya yang minggu lalu. Kita lihat isinya. Di sini minggu lalu kita menggunakan Qibla untuk membuat layout buku secara keseluruhan, semua bab. Sementara kali ini kita tidak perlu membuat semua bab, tetapi kita cukup membuat satu bab saja. Jadi kita akan mempergunakan one chapter. Itu dipergunakan untuk melayout satu chapter. Kita ubah dulu mode-nya dengan perintah chmod.
+X one chap. Ya, untuk menjalankannya /one chap. Nah, diminta untuk menginput direktori dan nama filenya. Direktorinya adalah latihan. Kemudian file chapternya harus ditulis lengkap. Berbeda dengan kalau kibla minggu lalu, kita cukup menuliskan 3 digit pertama. Ini karena hanya satu bab, dia minta komplit. Jadi nama file chapternya adalah latihan 001. Kita enter dan kita tunggu. Ya, kita lihat ini adalah file yang pertama yang tidak ada angkanya, itu lebar gambarnya sama dengan lebar halaman. Keterangannya juga sama, selebar gambar juga. Kemudian yang kedua, ini kita buat 0,75. Perhatikan bahwa captionnya juga mengikuti lebar gambar. Ya, supaya rapi. Oke, itu makro saya yang pertama untuk menyisipkan gambar seperti secara normal. Ya. Yang kedua, saya ingin menjelaskan kalau gambarnya ukurannya kecil, mungkin tidak perlu dipasang selebar gambar, tetapi cukup dipasang di sebelah kiri atau di sebelah kanan halaman. Mari kita lihat, kita ganti saja yang ini. Yang tadi kita hapus, kita ganti dengan makro yang berikutnya. Makro yang kedua ini saya beri nama /GB luar. Ya. GB luar itu maksudnya gambar yang berada di tepi buku. Ya. Kemudian diikuti dengan 2 buah kurung kurawal. Kurung kurawal pertama itu seperti biasa isinya adalah nama file. Saya ambil yang square. Kemudian kurung kurawal yang kedua berisi captionnya. Saya ambil juga dari sini. Ya. Kemudian kita buat satu lagi supaya kelihatan nanti pengertian luarnya di mana. Kita pasang di sini. Kita save, kemudian kita jalankan lagi. Latihan. Kita tunggu. Mungkin harus dilihat sebagai 2 halaman ya, supaya agak bagus ya. Ya. Ini terlihat bahwa file yang kita sisipkan atau gambar yang kita sisipkan itu saya pasang di bagian luar. Jadi kita perhatikan ini adalah tengah-tengah buku. Kemudian ini tepi kiri, ini tepi kanan. Jadi dia akan selalu berada di bagian luar. Kita juga bisa mengubahnya kalau kita ingin menaruhnya di bagian dalam. Jadi ini di sebelah dalam sini, sebelah dalam sini, coba kita lihat hasilnya. Hasilnya kedua gambar berada di bagian dalam. Ya, ini adalah makro untuk gambar dalam. Tapi saya secara pribadi lebih menyukai kalau gambar ini berada di luar seperti yang tadi, lebih rapi. Ya. Oke, itu kira-kira penjelasan dari saya untuk pemasangan gambar atau image di dalam buku dengan kiblat template. Thank you for watching and have a nice day. Gotta find my way to you.